Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, kenikmatan sehingga bisa berkumpul bersama di UPTD Negeri 4 Hargamukti. Yang kedua kalinya, mari kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat dari hari ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 4 Hargamukti, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf UPTD SD 4 Hargamukti. Pada hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti diseminasi RTL PKG PJOK Angkatan 2 Provinsi Lampung tahun 2024 dari Pak Joko Basuki SPD UPTD SD Negeri 4 Hargamukti. Untuk mempersingkat waktu, acara hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, yang keempat inti, dan yang kelima penutup. Untuk yang pertama, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk yang kedua kalinya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SD 4 Hargamukti kepada Ibu Yulia Lanitarini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD Negeri 4 Hargamukti. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kantor ini dalam keadaan sehat. Saja Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada salah satu teman kita yang akan mempresentasikan diseminasi RTL, yaitu adalah salah satu program dari guru penggerak PKG PJOK Angkatan 2 Provinsi Lampung tahun 2024 oleh Bapak Joko Basuki SPD sebagai guru PJOK. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mari kita bersama-sama mendukung program Pak Joko agar timnya dapat lulus ya Pak ya. Ini seperti guru penggerak kan ya? Ya Bu. Semoga nanti ilmu yang didapat dari Bapak Joko Basuki bisa diberikan kepada kita semua. Kemudian ada juga Bu Sukartiningsih yang juga masih dalam pendidikan guru penggerak ya Bu ya. Mari kita bersama-sama mendukung untuk kemajuan SD Negeri 4 Hargamukti ini. Saya doakan semoga kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina walid wa akhirin wa sallim ala rabbina karanta amsadatina sabir rasulina ijma'in amin hamdan sabirin hamdan ya'min hamdan ya'min wa intafi hadita ya rabbana lakal hamdu kama hamdu salam ketika arifina dan sultan Allahumma inni as'aluka salaman fiddin wa jata berjasati wa jata nafsin wa karamatan fi rizqi wa tawbatan wa maut wa rahmatan dan maut wa maghfiratan dan maut Allah Ta'ala alamatu sa'aratil maut wa najatan minan nari wa ma'afam dan hisab wa kama dalamna anfusana wa inna faghfir lana wa tarhamna wa kunna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala Sekolah UPTT SD Negeri 4 Teguh Mulyo, beliau Ibu Yuliana Maiteri, saya hormati. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf UPTT SD Negeri 4 Teguh Mulyo yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan diseminasi rencana tindak lanjut dari program PKG-PJOK Angkatan 2 tahun 2024 ini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut apa yang saya dapatkan dari program PKG-PJOK ini. Jadi RTL saya ini berjudul judul dari program tindak lanjut saya yaitu JUMSIH, yaitu Jumat Sehat dan Bersih. Jadi program ini atau kegiatan ini bermaksud untuk membimbing anak-anak untuk mengetahui kesehatan, kebersihan lingkungan sekolah, dan dalam prakteknya yaitu dalam kegiatan Jumat senam bersama, makan bersama, dan membersihkan lingkungan bersama. Jadi latar belakang saya membuat program ini yaitu program JUMSIH ini merupakan kegiatan kokurikuler. Program ini dibuat karena peserta didik kurang memahami tentang makna sehat dan kebersihan untuk diri sendiri dan sekitarnya. Program JUMSIH dibuat untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang sehat baik secara fisik maupun mental. Hasil survei yang saya lakukan, ditemukan beberapa kondisi di mana kurang peran aktifnya peserta didik dalam mengikuti penataan lingkungan di sekolah dan kegiatan rutin sekolah yaitu JUMSIH. Yang dimana perilaku hidup sehat yang mencakup kegiatan senam, budaya hidup sehat, dan kebersihan diri dan lingkungan sekitar yang masih sangat minim. Oleh karena itu, pembelajaran PJOK saya kaitkan untuk memotivasi peserta didik dengan program JUMSIH ini. Tujuan program ini yaitu yang pertama, visi saya yaitu menciptakan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik dengan mendukung suara dari peserta didik, pilihan dari peserta didik, dan kepemilikan peserta didik. Jadi di sini di kurikulum Merdeka ini semua dikembalikan kepada peserta didik. Jadi apa yang diinginkan oleh peserta didik atau suara dari peserta didik, pilihannya apa, dan kepemilikannya itu dikembalikan semua kepada peserta didik. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang sehat baik secara fisik maupun mental, dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kebiasaan hidup sehat dan bersih di kalangan peserta didik. Jadi di sini saya membuat program JUMSIH ini tujuannya yaitu menciptakan kondisi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang sehat baik secara fisik maupun mental. Jadi di sini program saya tujukan untuk pertumbuhan maupun perkembangan untuk peserta didik kita yang sehat baik secara fisik ataupun mental. Yang kedua, meningkatkan kesadaran
bahwa anak-anak kita ini masih, menurut saya masih kurang sadar dan kebiasaan hidup sehat, masih kurangnya kebiasaan hijau dan bersih di kalangan peserta didik. Ini yang sangat riskan di lingkungan kita, karena kesadaran dan kebiasaan hidup sehat ini menurut saya di lingkungan sekolah kita ini masih kurang. Makanya saya membuat program ini ke depannya, harapannya supaya meningkatkan kesadaran dan kebiasaan hidup sehat dan bersih di kalangan peserta didik. Selanjutnya, capaian, langkah, dan hasil. Yang pertama yaitu capaian. Apa yang ingin saya capai yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memiliki kesadaran terhadap budaya sehat dengan kegiatan senam bersama. Jadi, di sekolah kita, senam bersama setiap hari Jumat sudah berjalan setiap harinya. Jadi, ini sudah sangat bagus, akan pentingnya peserta didik dengan budaya sehat dengan kegiatan senam bersama. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memiliki kesadaran terhadap budaya sehat dengan kegiatan mengkonsumsi makanan sehat. Nah, ini banyak yang saya temukan di lingkungan sekolah kita, terutama di kantin sekolah kita, masih banyak makanan-makanan yang menurut saya ini masih kurang sehat. Seperti saya contohkan, di lingkungan kita ini banyak anak-anak saat beristirahat ini memakan mie gelas. Nah, ini menurut saya pribadi ini kayaknya kurang bagus. Makanya dalam capaian ini saya harapkan anak-anak tahu mana jenis-jenis makanan sehat dan makanan-makanan yang kurang sehat. Jadi diharapkan di sini peserta didik dapat memiliki kesadaran terhadap budaya sehat. Tahu, oh saya anak-anak ini sudah melakukan gerakan ini, harapannya dia memiliki kebiasaan diri dan kebutuhan tubuh mereka untuk menjadi sehat ataupun bugar. Oh, setelah melakukan senam ini, tubuh saya menjadi sehat. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Yang kedua, peserta didik dikumpulkan per kelas, masing-masing di hari Jumat pagi untuk melakukan makan bersama dengan acuan menyusun menu sehat dan mengeksplorasi olahan buah dan sayur. Fokusnya adalah pada pembiasaan makan sehat sejak dini. Jadi langkah-langkah yang kedua yaitu makan bersama, Bapak Ibu. Jadi menunya kita yang mengatur. Menu sehatnya kita yang mengatur. Nah, yang dieksplorasi yaitu olahan buah dan sayur. Mungkin di situ di banyak makanan yang mencakup buah maupun sayurnya. Nah, tujuannya apa dalam kegiatan makan bersama ini? Yaitu untuk pembiasaan makanan sehat sejak dini. Jadi anak-anak tahu sejak dini mungkin bahwa pembiasaan makanan sehat ini seperti ini. Jadi dia sudah tahu, oh makanan ini kurang baik untuk tubuh kita. Oh makanan ini kalau bisa dihindari. Jadi tahu makanan-makanan yang sehat, yang baik untuk dikonsumsi untuk peserta didiknya. Terus yang ketiga, peserta didik melakukan kegiatan piket dan waktu khusus di Jumat pagi, membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan sekitar sekolah, serta membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Mungkin kalau yang ketiga ini sudah kita lakukan setiap harinya, tidak hanya di hari Jumat. Kebiasaan-kebiasaan seperti kegiatan piket, membersihkan lingkungan kelas, lingkungan sekitar sekolah,
membudayakan membuang sampah pada tempatnya sudah kita ingatkan setiap hari, sudah kita lakukan setiap hari dengan peserta didik. Terus yang terakhir hasilnya. Setelah capaian yang ingin saya sampaikan, langkah-langkah yang sudah saya sampaikan, nah sekarang hasilnya. Hasil yang saya harapkan di sini peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sehat jiwa dan raga. Jadi sehat jiwanya dan juga raganya. Jiwanya mungkin dari jiwanya di sini maksudnya masukan-masukan dari keagamaan, dan raganya dari kita senam bersama maupun dari makanan sehat tersebut. Nah, di sini mungkin jiwanya juga dari lingkungan, kalau kita lingkungannya sehat, kita juga terasa nyaman ya Bu. Jadi mungkin jiwanya juga akan tercapai di situ untuk perkembangan sehat jiwa maupun raga, serta memiliki akhlak yang baik terhadap diri sendiri dan lingkungan. Nah, di sini kita sudah tanamkan membuang sampah pada tempatnya, diharapkan anak-anak memiliki akhlak yang baik terhadap diri sendiri dan maupun lingkungan sekolah dengan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya struktur program dan mitra. Yang pertama target. Target program Jumsih ini merupakan program kokurikuler. Jadi kegiatan ini kegiatan yang dilakukan di luar jam pembelajaran. Jadi dilaksanakan di luar kelas. Targetnya yaitu siswa kelas 1 sampai kelas 6 UPTD SD Negeri 4 Hargomulyo. Jadi targetnya adalah semua atau seluruh siswa kelas 1 sampai 6 UPTD SD Negeri 4 Hargomulyo. Itu untuk targetnya. Yang kedua, pelaksanaannya, kegiatan ini dimulai pada bulan September. Rencana kegiatan ini akan dimulai pada bulan September. Pembiasaan senam pagi, makan sehat, dan bersih-bersih setiap hari Jumat pukul 7 sampai 8. Jadi 1 jam untuk kegiatan ini. Jadi kegiatan ini rencana akan saya mulai pada bulan September, karena kalau kita mulai di Agustus ini sudah banyak kegiatan yang mungkin kita laksanakan sampai akhir Agustus. Makanya saya akan mulai untuk rencana kegiatan ini yaitu di bulan September. Terus kegiatannya yaitu senam pagi, dilanjutkan dengan bersih-bersih, dan terakhir makan sehat atau makan bersama. Jadi nanti juknis atau teknik rencananya yaitu kita lakukan bareng-bareng, entah itu nanti di halaman atau di tiap kelas. Nah, waktunya yaitu dari jam 7 sampai jam 8. Yang ketiga, mitranya atau komunitas yang bisa membantu dalam kegiatan ini yaitu yang pertama, dalam program Jumsih ini melibatkan komunitas belajar sekolah. Jadi di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, sebenarnya setiap sekolah ini harus ada komunitas belajar sekolah atau KBS. Jadi mungkin nanti setelah kegiatan ini ibu kepala sekolah dan beserta dewan-dewan guru bisa membentuk sebuah komunitas yang di dalamnya yaitu guru dan staf SDN 4 Hargomulyo. Nah, kita nanti bisa urung rembuk apa nama KPS kita. Mungkin seperti itu Bu Ning ya. Untuk guru penggerak juga sama, karena komunitas belajar sekolah ini sangat penting dan ini wajib. Setiap sekolah harus mempunyai komunitas belajar sekolah atau KPS.
Terus kepala sekolah sebagai penanggung jawab untuk kegiatan Jumsi ini, guru PJOK sebagai fasilitator, guru kelas dan guru mapel lain sebagai peserta seminar di sini, dan peserta didik sebagai pelaku kegiatan. Jadi itu, jadi semua dalam kegiatan ini terlibat, nggak hanya kita sebagai guru, peserta didik juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Terus yang selanjutnya kapasitas atau aset. Jadi aset sekolah yang kita miliki yang pertama aset manusia. Aset manusia ini meliputi pertama ada kepala sekolah, ada dewan guru, dan peserta didik yang mendukung kegiatan Jumsi tersebut. Yang kedua aset finansial. Aset finansial ini meliputi dana BOS atau dana komite atau dana dari peserta didik untuk kebutuhan Jumsi. Yang ketiga, aspek fisik. Aspek fisik sini berupa lapangan, ruang belajar, dan perlengkapan yang lain seperti sound system untuk mendukung terlaksananya program Jumsi. Yang keempat, aset sosial. Aset sosial meliputi kerjasama serta hubungan baik antar warga sekolah dalam pelaksanaan program Jumsi. Jadi ini aset-aset sekolah kita, mungkin masih ada aset yang lain, aset agama atau aset yang lain, tetapi di sini ada 4 aset yang saya masukkan dalam kegiatan Jumsi. Yang pertama aset manusianya, yang kedua aset finansial, yang ketiga aset fisik, dan yang keempat aset sosial. Selanjutnya rencana evaluasi. Jadi setiap program sekolah pasti dalam rencana evaluasi dan hasilnya akan dijadikan tolak ukur untuk kegiatan selanjutnya. Jadi oleh karena itu, rencana evaluasi yang akan dilakukan untuk program Jumsi ini yang pertama, rencana evaluasi yang akan dilakukan dengan pengamatan langsung. Jadi nanti kita akan mengamati langsung kegiatan-kegiatan anak-anak kita saat kegiatan Jumsi tersebut. Yang kedua, membuat jurnal harian dan kampanye lingkungan agar memastikan berjalannya program Jumsi terhadap peserta didik. Nah, di sini nanti dibuatkan jurnal setiap hari Jumatnya, seperti absen atau lain sebagainya, dan kita sosialisasikan lingkungan, kampanye lingkungan, bahwa berjalannya program Jumsi ini bagus untuk lingkungan di sekitar sekolah. Seperti itu. Yang kedua, bekerja sama dengan guru melakukan refleksi kepada peserta didik, diskusi kenapa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka bisa menjaga kebersihan dan kesehatan. Jadi di sini kita melakukan refleksi terhadap peserta didik, apa sih manfaat dari Jumsi ini, bagaimana sih bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan baik, dan lain sebagainya. Mungkin nanti teknisnya Bapak Ibu bisa merefleksikan apa yang perlu disampaikan kepada peserta didik, apa yang perlu dipertanyakan kepada peserta didik demi kemajuan program-program sekolah kita. Yang ketiga, kemudian hasil didiskusikan dengan komunitas belajar untuk tindak lanjutnya. Nah, yang terakhir, setelah kegiatan ini selesai, kita diskusikan, duduk bersama dengan KBS, komunitas belajar sekolah, untuk tindakan lanjut ke depannya. Mau dilanjutkan nggak kegiatan ini, atau ditambah apa untuk kegiatan ini. Jadi itu nanti kita duduk bersama untuk menentukan tindak lanjut ke depannya. Seperti itu. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Yang pertama, yaitu tantangan
Tidak semua peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan kesehatan dan kebersihan. Ini jelas. Kita tahu sendiri peserta didik kita suruh ngambil sampah aja kudu diteriak-teriak. Harus diomongin terus-menerus. Ini jelas. Jadi tidak semua peserta didik ini berpartisipasi. Mungkin ada yang sambil mainan, mungkin ada yang lain sebagainya. Yang kedua, keterbatasan waktu dan jadwal di sekolah. Nah, ini tantangan kita, mungkin keterbatasan waktu dan jadwal di sekolah, ini pasti akan berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, karena kita pas kegiatan di luar, tidak akan mungkin bisa melakukan kegiatan ini. Jadi, keterbatasan waktu dan jadwal di sekolah ini termasuk tantangan untuk keberhasilan program tersebut. 3. Kurangnya konsistensi pelaksanaan program Jumsi yang mengharuskan kerjasama dan pengawasan yang baik dari guru dan peserta didik. Ini jelas, mungkin konsistensinya, ya pelaksanaan ini mungkin nanti ke depannya masih kurang dalam pengawasan baik dari guru dengan peserta didik. Terus ada tantangan, pasti ada solusinya. Nah, di sini rencana solusi yang saya berikan yaitu mencatat perasaan dan tingkat kesehatan harian dengan jurnal bergambar, lalu memulai satu kebiasaan hidup sehat. Yang kedua, membuat jadwal piket dan waktu rutin khusus untuk kebersihan lingkungan sekolah. 3. Bekerja sama dengan seluruh warga sekolah untuk mendukung program Jumsi. Dan yang terakhir, jadwal dibuat tersusun disesuaikan dengan program sekolah. Jadi itu solusi-solusi yang bisa kita gunakan untuk RTL atau rencana tindak lanjut tentang program Jumsi tadi. Membuat jadwal piket salah satunya, atau bekerja sama dengan warga di sekitar sekolah, maupun jadwal yang disusun dengan melihat program-program sekolah lainnya. Mungkin seperti itu rencana solusi yang bisa nanti digunakan. Jadi itu tuturan rencana tindak lanjut dari program kegiatan atau yang berjudul Jumsi tadi, Jumat Bersih, Jumat Sehat dan Bersih. Jadi dalam kegiatan Jumsi ini diharapkan, kesimpulannya diharapkan anak-anak ini dapat membudayakan hidup sehat, dapat merawat lingkungan di sekitar sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Harapannya peserta didik menjadi siswa yang dapat atau yang sehat jiwa dan raganya, seperti visi misi tadi. Dan tambahan sedikit untuk kegiatan RTL ini bisa dikaitkan dengan P5. Mungkin kita bisa berkolaborasi untuk kegiatan P5 ini. Misalnya guru kelas fase C, kelas 5 dan 6 bisa berkolaborasi dengan guru PJOK, guru agama untuk melakukan kegiatan di P5. Mungkin itu nanti kedepannya bisa kita rancang untuk kegiatan-kegiatan P5 yang dimana di dalamnya ini saling berkolaborasi, Bapak Ibu. Jadi semua mapel di sini kan ada P5-nya. Jadi harapannya nanti kita bisa berkolaborasi. Misalnya kita ngambil tema apa, di situ di dalamnya ada aspek mata pelajaran agama, ada mata pelajaran PJOK, maupun mata pelajaran yang diampu oleh guru kelas. Mungkin seperti itu, Ibu Kepala Sekolah. Nanti kedepannya untuk kegiatan P5 kita bisa berkolaborasi, kita bisa duduk bersama untuk
kegiatan anak-anak dalam pelaksanaan P5. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan tentang diseminasi rencana tindak lanjut tentang program Jumsih ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mengenai kegiatan Jumsih yang kita rencanakan akan dimulai awal September ya Pak ya. Saya rasa yang pertama perlu disosialisasikan dulu terhadap anak-anak mengenai kegiatan tersebut. Yang berikutnya saya ingin meminta solusi kepada Bapak Joko Basuki mengenai siswa-siswa yang terkadang pada saat melakukan senam itu seperti malas bergerak atau terkesan malah lebih sering mengganggu temannya. Jadi bagaimana caranya? Apakah perlu senamnya diganti-ganti atau kita juga ikut senam di depannya atau di sampingnya? Bagaimana solusi Bapak untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu? Terima kasih. Ditampung dulu apa langsung dijawab? Kalau ada yang lain, tampung dulu. Mungkin ada yang lain? Silakan. Bu, Pak, Pak Enggar. Pak Enggar. Oh, dijawab dulu. Oke, terima kasih untuk Bu Nurul. Jadi, betul apa yang dikatakan Bu Nurul, kegiatan ini direncanakan dilaksanakan di awal bulan September. Jadi ini perlu disosialisasikan dengan peserta didik kita. Mungkin nanti mulai dicuplik di dalam kelas. Pas nanti pelaksanaannya di awal September itu mungkin di Jumat pertama di awal September kita sudah bisa melaksanakan kegiatan Jumsih ini. Mungkin salah satu sosialisasinya kita kasih tambahan kepada anak-anak setelah senam kita adakan makan bersama, mungkin seperti itu mulai diberitahukan bahwa peserta didiknya. Terus solusi untuk anak yang kurang senang bergerak, di situ malah mengganggu temannya ya Bu ya. Jadi salah satunya mungkin kita ganti senamnya, mungkin karena senam kita yang selama ini cuma 1 atau 2 senam itu, mungkin mulai kegiatan Jumsih ini kita variasikan dengan senam-senam yang mungkin mereka belum tahu, mungkin asik, mungkin menarik, sehingga membuat anak-anak itu mau mengikuti gerakan-gerakan atau mengikuti gerakan senam tersebut. Jadi mungkin salah satu solusinya yaitu nanti kita carikan senam yang biasa atau yang belum biasa mereka lakukan. Senam ini menarik, senam ini lucu. Nah, mungkin dari situ anak-anak terinspirasi mau mengikuti gerakan-gerakan senam tersebut. Mungkin seperti itu, Bu Nurul.